kau udah dijelasin. Mana? Kau mengatakan bahwa konteks dari dalil itu adalah orang-orang tidak percaya kepada Paulus. Mana dalilnya? Paulus itu mengajarkan tentang kebenaran kepada orang Roma, tapi mereka memahami Paulus itu dengan kebohongan. Mana jadi dalilnya? Kalau karena dusta dalil. Ya itu dalilnya tadi kau bawakan itu. Loh. Dalil ya, itu menjelaskan. Berpikir cuma jangan kau asal nyodok. Dalil itu kemuliaan Tuhan melimpah. Baca. Kau cari di Google dulu. Ku ajarin kau. Cepat. Macam ada ilmu aja kau aduh. Udah. Kau kutuin aja Google. Silakan. Oten dilawan. Kalau bukan dusta apalagi. Mana dalilnya? Mana? Ada? Sabar kau. 2 jam sebelum kiamat kau tidak akan temukan itu. Mana data tadi? Di mana? Di mana? Inilah kalau sebenarnya nggak ada ilmu sebenarnya. Inilah kalau pendusta. Dari tadi nyerocos ternyata nggak tahu dalil. Umat Paulus memang begini karakternya. Kau yang tahu dari mana tadi kau ambil. Umat Paulus memang karakternya begini. Gimana kau mau ajak diskusi? Ya kamu ngomong dari tadi itu jadi kau nggak tahu dalil. Ya. Kalau karena dustaku dikatakan di ayat yang kau bawakan tadi. Paham dulu. Iya. Kalau karena dustaku berarti orang-orang yang mendengarkan Paulus itu berbicara dalam keraguan masih menganggap Paulus itu dalam berdusta. Dalilnya mana? Kalau itu benar. Oke, dia berapa kata kau bawakan tadi? Iya. Kamu berbicara itu apa dasarmu? Oke, sekarang gantian. Akan kunci dulu kau. Buktikan kalau kau memang gurunda. Ayo. Mana? Ya? Kamu berbicara dalilmu mana? Lari dia. Bingung sendiri kau kan? Kau hanya modal nyerocos. Hanya modal membantah. Tak tahu dalil. Ya, dusta yang bawakan dalil kan kau. Kau dusta lagi kan? Kalian disuruh menghafal tidak. Dusta. Kami disuruh memahami. Nah sekarang kau memahami apa? Apa yang kau pahami? Apa yang kau pahami? Oke, dalilmu tadi apa tadi kau katakan tadi? Iya. Nah, bagaimana kau mau paham? Kau tidak tahu dalil. Ya, jadi apa yang kau paham? Ya kau pun tidak tahu dalil yang kau bawakan. Apa yang kau paham? Kau dalil nggak tahu. Memang nih orang. Kamu yang masuk roh jahat. ngomong tapi nggak tahu apa dia ngomong apa dia. Nggak ngerti pun dia ngomong apa, nggak paham dia, asal ngomong saja. Maknai itu kalimatnya kau bacakan tadi. Kau suruh lagi saya memaknai sementara kau tidak tahu dalilnya di mana. Inilah bukan kehebatan kalian tuh. Dikatakan di situ. Berarti orang yang diajari Paulus itu masih memandang Paulus itu berdusta. Ya? Mana dalilnya? Paham nggak? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Baca dalilmu tadi mana? Masuk angin. Jadi kamu ngomong itu berdasarkan apa? Kamu ngomong itu berdasarkan apa? Argumenmu tadi. Itu dalil yang saya katakan. Itu pengakuan Paulus. Bacakan dalilmu. Tidak ada orang-orang menganggap bahwa Paulus itu berdusta, tapi memang Paulus itu berdusta. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Memang pengakuannya. Tidak ada orang beranggapan dia itu penipu. Dia sendiri yang membongkar dirinya. Aku penipu. Aku pendusta. Pahami dulu kalimatnya. Kalau karena saya membawa tema ini karena saya sudah paham. Jangan ajarin saya. Sekarang Anda yang harus menjelaskan kenapa agama Anda disebarkan dengan dusta. Titik. Oke, dustanya di mana? Contoh. Ini yang simpel aja. Di Indonesia, karangan-karangan dari Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus itu disebut Alkitab. Apa itu bukan dusta? Kok dusta? Memang itu gospel memang itu kan? Matius, Lukas, Yohanes. Karangan-karangan orang tidak jelas ini kenapa disebut Alkitab di Indonesia? Baik. Oke, berarti itu palsu. Dusta, bukan palsu, dusta. Coba tunjukkan kitab Injil yang diberikan Allah kepada Isa, mana yang asli? Mau lari kau, mau Nabi Isa alaihi salam. Tunjukkan kitabnya mana? Nabi Isa alaihi salam diutus kepada kaumnya Bani Israel. Bani Israel. Kenapa kau minta sama saya? Mana Isa datanya diutus kepada Bani Israel? Mana? Al-Quran surah Al-Araf.
Baca. Apa kata beliau? Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Mantap toh? Baik. Bangsu, Oke, bangsu, berarti di dalam Isa, di waktu Isa masih hidup, berarti Injil sudah ada dong. Iya dong. Oke, Jelas bacakan. ada. Mana Injil yang kau maksud yang benar itu? Kalau ini kita lu salah. Injil Oke. yang diberikan Allah kepada Isa mana? Oke. Adapun perkataan-perkataan Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, di antaranya ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Jelas Nabi Isa mengajarkan kepada kaumnya menyembah kepada Allah Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Tidak pernah Isa mengajarkan untuk menyembah anak orang, apalagi makhluk Isa mengajarkan, berupa cahaya. Dengarkan dulu. Isa itu kan mempunyai hawarion. Coba siapa nama hawarion itu yang dia mengajarkan? Hawarion tidak dijelaskan nama-namanya dalam Al-Quran. Karena Al-Quran bukan buku biografi yang melakukan penelitian dan penyelidikan seperti Lukas. Baca. Nah, sekarang saya balik nanya sama kamu. An-Nahl 89 baca. Sekarang saya balik dengar. Filipus di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, di situ Filipus mengajarkan Injil Yesus. Tolong tunjukkan kepada saya mana Injil Yesus. Silakan. Oke. Injil Yesus pengajaran Yesus ya. Injil Yesus. Ya. Injil Yesus. Injil Yesusnya mana? Injil Silakan. itu pengajaran Yesus tentang Iya, keselamatan. mana pengajaran Yesus? Ya, pengajaran itu yang ditulis para rasul-rasul. Mana ada? Yang ditulis para rasul. Injil Yesus. Injil Yesus membawa kitab. Injil Yesus. Tidak ada. Injil Yesus. Kisah Para Rasul dalam tidak pernah. Kisah Para Rasul 8:35. Tidak pernah Yesus membawa tulisan. Tapi Yesus mengajarkan. Perkataannya itu adalah Injil. Filipus memberitakan Injil Yesus. Tolong tunjukkan Injil Filipus yang memberitakan Injil Yesus. Silakan. Mampus. Injil itu adalah perkataan pengajaran Yesus. Dusta lagi EGP, dusta lagi, bohong lagi. Orang-orang Israel. Dusta lagi, bohong lagi. Sekarang tadi aku bilang Kisah Para Pewarta. Kenapa tadi Kisah Para Pewarta nomor 38 dari bab 8 itu menjelaskan kalau Filipus mengajarkan tentang Injil Yesus. Mana Injil Yesus? Mana Injil Yesus? Injil Yesus itu pengajaran. Apa yang mana? Bukan jadi Injil apa yang Markus. ditulis oleh murid-murid. Injil Yesus yang saya minta. Itulah Injil. Ya, 4 gospel itu pengajaran yang ditulis oleh yang saya tanya bukan kitab karangan tersebut. Yang saya tanya Injil Yesus yang diberitakan Filipus mana? Oke, aku mengatakan 4 gospel ini adalah Injil Yesus. Saya tidak tanya 4 gospel, yang saya tanya Injil Paulus, Injil Filipus yang memberitakan tentang Injil Yesus. Mana? Injil Yesus 4 gospel. Yang diberitakan Filipus mana? Ya, yang diberitakan Filipus ya itu 4 gospel. Di dalam 4 gospel itu diberitakan Lukas, Markus. Yang saya tanya Injil yang diberitakan Filipus. Silakan. Di kitab Yohanes dikatakan ya, Yohanes 14 ayat ke-8, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu kata Filipus. Bukan itu yang saya tanya. Apa yang saya tanya Injil Filipus. Tidak percaya engkau Filipus bahwa aku dalam Bapa dalam aku. Itu. Filipus mengajarkan Injil Yesus. Mana Injil Yesusnya? Mana? Injil Yesusnya mana? Itu satu. Oke. Jadi bukan itu yang diajarkan. Filipus tidak mengajarkan. Filipus tidak mengajarkan 4 gospel itu. Yang Filipus beritakan Injil Yesusnya. Filipus tidak pernah mengajarkan gospel dia. Kata siapa? Baca Kisah Para Rasul 8. Baca Kisah. Itu cuma diberitahu tentang pengajarannya di situ. Baca Kisah Para Rasul 8:35. Filipuslah yang memberitakan Injil Yesus, bukan yang lain. Makanya kau itu jangan modal dusta doang. Jangan modal dusta. Kitabmu mengatakan bahwa Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Yesusnya? Tunjukkan ke saya. Anda kan bertanya mana Injil Isa. Saya tanya balik. Mana Injil Yesus? Kisah Para Rasul 8 nomor 35.
Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Yesusnya? Jangan Injil Lukas, Markus, Matius, mana? Jangan bohong dan dusta. Meskipun dusta dalam segala hal, boleh dalam agamamu. Ayo, saya masih menunggu. Saya masih menunggu Injil Yesus yang diberitakan muridnya bernama Filipus. Kalau tidak ada, berarti kamu cuma bisa nangis. Oke? Kamu Kok minta bisa nangis? tadi. Kau udah kutunjukkan. Yohanes, dengarkan, Yohanes 14 ayat ke-8 sudah dikatakan. Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu kata Filipus. Nggak ada hubungannya apa itu, Dik. Filipus. Dengarkan, Adik. dengarkan. Dik. Tidak Dik. percayakan kau Filipus Dik, bahwa Dik. aku dan Dik. Bapa di dalam Dik. aku. Apa Dik. yang kukatakan kepadamu Bukan aku katakan itu, dari Dik. diriku sendiri. Adik, Tapi adik. Bapa yang diam di dalam aku. Itu bagi pengajaran. Kau baca Kisah Para Rasul 8:35, maka mulailah Filipus memberitakan nas itu tentang Injil Yesus, Dek. Tentang Injil Yesus. Jangan kau bawa Injil Yohanes. Injil Yesusnya mana? Kalau kau sudah bisa tunjukkan Injil Yesus, saya akan tunjukkan kepadamu Injil Isa alaihissalam. Kembali kepada tema kita. Kembali kepada tema. Dusta dalam segala hal. Begitu kitab yang dari barat ini masuk ke Indonesia, dibungkus kitab itu dengan sebutan Alkitab. Itulah dusta. Itulah kebohongan. Surat-surat kepompong ini disebut dengan sebutan Alkitab, itu kebohongan. Paham sampai situ? Paham dong. Yang kedua, Theos yang kalian sembah yang diajarkan Paulus, agnostos Theos di Athena, begitu masuk ke Indonesia kalian sebut dengan sebutan Allah. Bohong gak tuh? Dusta dong, dusta. Oke, Apostolos, seorang Paulus ketika ke Damsyik mendengarkan suara dan melihat cahaya, kalian sebut rasul. Bohong gak tuh? Bohong dong. Bohong. Pneumahotheos. Apa itu pneumahotheos? Hantu suci, hantu murni. Begitu masuk ke Indonesia, kamu sebut Roh Kudus. Bohong gak itu? Bohong dong, bohong. Jadi segala sesuatu yang ada pada agamamu itu dusta, bohong. Maria melahirkan manusia. Begitu sampai ke Indonesia, Maria melahirkan Tuhan. Bohong gak tuh? Bohong lagi. Apa yang tidak bohong dari agamamu? Apa? Apa yang tidak bohong dari agamamu? Satu aja. Satu ajaran Kristen yang tidak bohong. Satu aja saya minta. Satu aja saya minta. Yang bukan dusta di dalam agamamu itu satu aja kalau ada. Biar ku buat jadi obat. Biar ku jadikan zimat. Biar ku jadikan azimat kalau ada yang tidak dusta dari agamamu. Satu aja. Satu aja. Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah Elohim. Menyembah di Elohim. Kalian di gereja menyembah siapa? Dusta lagi. Yesus mengatakan apa? Aku mengenal pengikutku, pengikut mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mendengar suaraku. Kristen tidak pernah mendengar suara Yesus, tapi mengaku pengikut Yesus. Bohong lagi. Ini kau mau diskusi kau itu, merepet aja, komitmen itu orang. Saya minta satu dari agama Anda yang tidak dusta itu yang mana? Satu aja kalau ada. Apa? Oke, Yesus itu tak ada. Hah? Satu. Yesus nyata satu. ada. Sekarang Isa ada nggak? Satu. Isa ada nggak dalam dunia nyata? Jelaskan dulu. Satu. Bagaimana yang kau saya menjelaskan minta. Isa kalau memang ada dalam dunia nyata? Satu yang Isa saya minta dari agamamu yang bukan dusta itu ada nggak? Satu aja. Ada. Apa itu? Oke, Yesus itu nyata ada hidup. Yesus nyata. Itu mah semua agama, orang Yahudi juga mengatakan itu. Islam juga mengatakan bagus, itu. Sekarang Isa ada nggak dalam dunia nyata?
Islam juga mengatakan itu. Yesus itu ada. Oke. Kalian juga mengaku Yesus ada. Oke, sekarang Isa ada nggak dalam dunia nyata? Oke, nih tak ajarin. Kamu diam, Oke, tak ajarin. Nah, Isa itu adalah tokoh yang pernah hadir di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Mereka orang Yahudi menyebutnya Yesua. Dalam bahasa Aram disebut Isa. Dalam bahasa Arab disebut Isa. Ingat, keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa. Yang pertama Ibrani, yang kedua Aram, yang ketiga Arab. Yunani nggak masuk. Yunani itu bahasa pagan. Yesua, Isa, Iso. Itu adalah satu oknum yang berbeda dengan pelafalan nama yang berbeda. Tapi satu oknum yang sama. Sedangkan Yesus itu adalah tokoh fiktif yang dibangun oleh orang-orang yang menulis surat untuk orang-orang di luar Yahudi. Paham sampai sini? Oke? Jadi, ketika Anda mengatakan satu kebenaran di dalam kitab saudara, hal itu juga diajarkan oleh agama Yahudi, diajarkan oleh umat Islam. Yang bersumber dari agama Kristen itu yang bukan dusta itu apa? Yesus, yang terkait Yesus. Yesus adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia, betul? Bohong nggak itu? Dengarkan, saya tangkapi dulu. Kau jangan panjang Bohong nggak itu? Bohong nggak itu? Diskusinya berunut. Nah, silakan. Oke. Silakan. Tadi kau katakan ya, kemarin waktu kapan kita diskusi, kau menyangkal Yesus adalah Isa. Betul? Kau sangkal Betul. Yesus adalah Isa. Sekarang Yes. narasimu adalah Isa adalah Yesus. Oke, saya bantah Gimana lagi. benar keilmuanmu? Dengarkan saya. Isa alaihissalam datang di tengah kaumnya ketika orang-orang abad pertama menulis tentang Isa dalam bahasa Yunani, mereka menyebutnya dengan sebutan Isaus. Isaus. Kenapa ada berbeda? Karena antara Isaus dengan Kristus itu adalah 2 oknum yang berbeda. Baik. Paham sampai sini? Oke, Paham? coba buktikan. Kalau Ah. Isa itu memang ada, sejarawan mana pernah meneliti tentang Isa pernah ada lahir di bawah pohon kurma? Di mana? Oke, Di mana ada siapa yang pernah raih? Tidak ada kelahiran di bawah pohon kurma, tidak ada. Baik. Buktikan kalau ada. Siapa peneliti? Boleh enggak kita buktikan secara Bible terkait dengan apa yang Anda sampaikan di sini, bahwa Bani Israel menyebut kota-kota mereka dengan sebutan kota kurma. Dan Anda boleh menunjukkan kepada saya apakah orang-orang Israel menyebut kota mereka dengan sebutan kota kandang. Bagaimana? Tunjukkan datanya di mana Isa pernah lahir. Tunjukkan kalau pernah ada kelahiran. Tunggu dulu. Nabi Isa diberitakan lahir di bawah pohon kurma. Berarti di tempat kelahirannya sana itu ada pohon kurma. Tunjukkan datanya di mana kelahiran di Saya bawah kasih pohon kurma dalil. di mana. Saya kasih dalil. Tunjukkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Hakim-Hakim 3 nomor 13. Di situ dijelaskan bahwa raja ini mengajak Bani Aram, Bani Amon, dan juga Bani Amalek. Kenapa mereka menjadi sekutunya? Lalu majulah ia kemudian dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki oleh mereka. Jadi orang-orang Israel berada pada kota pohon kurma. Ketika kemudian Pertanyaan saya apa? Kau jawab Hei, apa Juma? itu bukti bahwa Di mana Israel bukti itu ada kelahiran, ada lahir di bawah pohon kurma? Di mana ada kelahiran? itu bukti bahwa tempat orang Israel disebut kota Isanya di mana lahir? kurma. Sabar dulu, Isanya lahir di mana? sabar dulu. Hakim-Hakim 4 nomor 5 diterangkan juga dalam kitabnya orang Yahudi bahwasanya dia biasanya duduk di bawah pohon kurma. Deborah antara Rama dan Betel, pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk menghakim kepadanya. Yesus di dalam Yohanes 11 nomor 54 dia bersembunyi di kota Efraim, dan kota Efraim itu disebut kota yang penuh dengan pohon kurma. 2. Anda melihat Nehemia 8 nomor 16. Perkampungan orang-orang Israel itu disebut dengan kota kurma. Data di dalam Bible. Sekarang giliran Anda menunjukkan kepada saya di mana Yang kota saya tanya tempat. kau jawab Juma. Di mana ada sejarah kelahiran di bawah pohon kurma? Mana datanya? Tidak ada kelahiran di bawah pohon kurma, tidak ada. Buktikan mana? Sekarang kau Literasi mana tunjukkan kelahiran dalam kepada pohon saya. kurma? Tunjukkan kepada saya dalam kitabnya orang Yahudi. Tunjukkan. Pertanyaan saya kau jawab. Saya Di sudah mana ada membuktikan. kelahiran di bawah pohon kurma? Tidak ada kelahiran. Al-Quran saya menjelaskan itu. Mana? Di mana? Al-Quran saya menjelaskan itu. Dan Datanya juga mana? Al-Quran saya menjelaskan itu. Dan Datanya mana? Mana datanya dalam Quran? surah Maryam. Bacakan. Surah Maryam mengatakan, kamu ambil data bahwa Nabi Isa lahir dari kurma itu, pohon kurma dari mana datanya?
Isa lahir di mana? Menurut Kamu imanmu bawa Isa lahir tadi, di mana? kamu datang bawa data Isa lahir di bawah pohon kurma. Itu kamu ambil dari mana datanya? Ya. Isa itu menurut iman Islam lahir di mana? Lahir di mana? Kau ambil datanya tadi? Lahirnya di mana dia? Di bawah pohon kurma atau bukan? Iya. Nah itu kau dapat Oke, ilmu dari data? mana? Di mana kelahiran di bawah pohon kurma? Di mana? Dikatakan dalam surah Maryam. Hanya menanggung rasa sakit Jumat, belum melahirkan. Terus Hanya kenapa bawa akan data? menanggung. Kenapa kau bawa Hanya data itu menanggung kalau rasa begitu? sakit, Terus belum kenapa melahirkan. kau bawa data itu? Kenapa kau bawa Ada data itu aja kalau kau. begitu? Nah, kenapa kau bawa data itu kalau begitu? Kau sudah tahu kenapa kau bawa data? Kau tabrak sendiri jadi datamu. lahirnya di mana? Dia bawa data sendiri. Datanya Lahirnya di dia mana? tabrak sendiri. Lahirnya Ya di mana Allah ya sebenarnya? Karim. Hah? Ketika ibunya Siti Maryam mau melahirkan, memaksa dirinya untuk sandar di pohon kurma. Fa'aja'ahal maha. Itu dikatakan dalam Al-Quran. Ayo, surah Maryam ayat 23. Jelas dalilnya. Sekarang kau tunjukkan kepada saya data di kitabnya orang Yahudi bahwa Yerusalem itu disebut kota kandang. Coba. Bethlehem adalah kota Sejak kandang kapan? domba. Bethlehem itu kota roti. Nah, berarti bukan Namanya harusnya kota dia roti. lahir di toko roti, bukan di kandang. Ya. Sekarang kalau memang Isa pernah lahir, di mana dia lahir? Hah? Ada. Kalau ada. Isa pernah lahir, di mana Saya dia lahir? katakan samamu. Hah? Pertanyaan Makhadu masuk ila angin. jis'in nakhla. Kota kandang sejak kapan ada kota kandang? Nah, berarti tidak ada kandang di kota tempat kelahiran Yesus. Yang saya tanya, kalau memang Ayo. Isa pernah lahir, di mana Isa itu lahir? Anda Dilahirkan? mengatakan Bethlehem kota roti, berarti Bisa jangan-jangan jalan. dia lahir di Udah toko buntu roti. dia, udah buntu. Kamu yang buntu. Angan-angan aja, angan-angan. Kamu yang kau, angan-angan. ngomong-ngomong. Kamu yang berangan-angan. Angan-angan Tolong lah. tunjukkan data Kalau di Isa kitabnya memang orang pernah Yahudi. dilahirkan, di mana Isa dilahirkan? Dengar. Saya mengatakan samamu Al-Quran surah Maryam ayat 23. Saya jawab toh. Kalau Terus Isa itu pernah lahir, di mana Isa dilahirkan? Dengar. Jelas Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ada datanya. Iya, Kalau di Isa Bethlehem. dilahirkan di mana? Oke. Al-Quran surah Maryam ayat 23. Ibunya pada Di mana? saat ingin melahirkan, dia bersandar kemudian di samping pohon kurma. Jelas. Udah lahir, Oke. udah lahir di situ. Udah lahir. Ingin melahirkan di bawah pohon kurma. Oke, jelas. Belum kelahiran cuma sekarang masih kau akan, tunjukkan. masih Dengar. menunggu rasa sakit. Dengar. Melahirkan. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalilnya di mana dia lahir di kandang binatang. Tunjuk dalil. 1, 2, Ada, 3, 4, ada di Bethlehem. 5. Mana dalilnya? Ada di Bethlehem. Dusta Di lagi. Bethlehem. Dusta Di Bethlehem. lagi. Kelahirannya di Dusta Bethlehem. lagi. Di kota Daud. Dusta. Sekarang Saya Isa tidak lahir di tanya mana? kota Daud. Saya tidak Isa tanya lahir di Bethlehem. mana? Aku tanya. Saya minta Sampai sekarang aja kau dalilnya jawab. di dalam kandang Isa lahir binatang di mana mana, dalil? Juma? Sudah kujawab Jelas tadi, Yesus katakan Bahlul. Isa lahir di Bethlehem. Saya mana dalilnya kandang Isa binatang lahir mana? Isa lahir di mana? Yesus lahir di Bethlehem. Kandang Isa lahir di binatangnya mana? Kandang Hah? binatangnya mana? Ada sampai Kandang sekarang. binatangnya. Sejarahnya ada. Mana dalilnya? Itu sejarahnya ada. Masih sejarahnya sampai sekarang. Dalil. Ada di Bethlehem. Ada Dalil di Bethlehem. mana? Dalil. Ada di Bethlehem. Dalil. Ya? Dalil. Dengarkan, Dusta dengarkan. lagi. Oke. Dusta Tunjukkan kepada saya tempat lagi. kelahiran Isa. Tunjukkan di mana dia dilahirkan. Dusta lagi, bohong lagi. Kau nggak Dusta bisa diskusi kau terus. sebenarnya. Kau cuma mau Mana coba-coba dalilnya Yesus lahir di kandang binatang? Cepat. Kuhitung 10 hitungan. aja. Isa 1, lahir di mana? Kau jawab dulu. 2, Itu yang kau 3, jawab dulu. 4, Ya, mulai 5, 6, Gak bisa jawab 7, dia. Yesus itu 8, lahir di Bethlehem. 9, ya, di kota Daud. 10. Ya. Mana Bisa- dalilnya dia lahir di Dengar, kandang binatang? dengar. Yesus itu lahir di Bethlehem. Ya. Lahirnya Tuhanmu di Isa kandang lahir di binatang mana? mana Jawab dalilnya? dulu. Jawab. Mana dalilnya lahirnya Tuhanmu Pertanyaanku di kandang jawab, binatang jangan mana? lari. Ayo. Bisa jawab nggak? Isa lahir di mana? Sudah ku jawab tadi udah. Sekarang giliranmu mana? Giliranmu mana? Di mana dalilnya di Bibelmu itu, surat kabarmu itu Yesus lahir di kandang binatang. Tuhanmu lahir di kandang binatang itu mana dalilnya? Ayo. Ayo. Mana dalilnya? Yesus Tuhannya Kristen lahir di dalam kandang kambing. Tuhanmu lahir di kandang kambing, itu mana dalilnya? Tuhanmu lahir di kandang bebek. Mana dalilnya? Ada Tuhan lahir di kandang bebek.
Ada Tuhan lahir di kandang binatang. Reketek, reketek. Bangga kali Tuhannya lahir di kandang binatang. Reketek, reketek. Ada orang pede kali Tuhannya lahir di kandang binatang. Ngetek, ketek. Mukanya sudah ungu. Mukanya ungu. Mukanya ungu. Tuhannya kambing. Sorry. Lahir di kandang kambing. Reketek. Tuhannya lahir di kandang kambing. Tuhan lahir di kandang kambing. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tuhanmu lahir di kandang binatang. Mana dalilnya? Tuhanmu lahir di kandang binatang. Saya sudah menunjukkan dalil Nabi Isa alaihi salam lahir di bawah pohon kurma. Al-Quran surah Maryam ayat 23 sampai ayat 25. Selesai. Sekarang tugasmu tunjukkan dalilnya. Di mana Tuhan kau lahir di kandang binatang? Pendusta lu, pendusta. Pendusta, oh pendusta, pendusta. Ada pendusta mengatakan Tuhannya lahir di kandang binatang. Mana dalilnya? Tuhanmu lahir di kandang binatang. Tang, tang. Tuhan lahir di kandang binatang. Ada bangga lahirnya Tuhan di kandang binatang. Saya aja lahir di puskesmas, tapi ada Tuhan lahir di kandang binatang. Oh, oh ye ye. Tuhannya lahir di kandang binatang. Pantas saja orangnya kayak binatang. Tuhannya lahir kandang binatang. Pantas aja dia kayak binatang. Binatang, Tuhannya lahir di kandang binatang. Mukanya sudah ungu seperti pisang rebus. Malu, 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 malu. Tertawanya dipaksakan. Ada Tuhan lahir di kandang binatang. Malu nih, malu. Sembahannya lahir di kandang binatang. Semiskin-miskinnya orang miskin, tak ada yang melahirkan di kandang binatang. Semiskinnya orang-orang miskin, tak ada orang lahir di kandang binatang. Ada dia panglima, panggilannya panglima, tapi sebahannya makhluk kandang. Makhluk kandang dituhankan, makhluk kandang disembahnya, makhluk kandang lah Tuhannya. Kandang bek bek bek, kandang sapi ngoek ngoek, kandang ayam kukuruyu, kandang kucing meong meong, kandang asu au 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 au, kandang singa. Tuhanmu menang, menang, menang. Dia sangat senang. Tuhannya lahir di kandang binatang. Senang, senang, senang. Dia sangat senang. Tuhannya lahir di kandang binatang. Belum bertobat. Tak ada dalilnya Tuhannya lahir di kandang binatang. Yang ada Tuhannya lahir di dalam palungan. Kembali kepada tema dusta dalam segala hal. Silakan buka kamera. Silakan Bang. La 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 la. Live-nya langsung dibatasin. Cuma langsung. ketemu kita, ya. Oke saudaraku.
Benarkah Tuhan Anda lahir di kandang binatang? Di kandang domba Ada dalil? ada. Coba tunjukkan. Ke perpustakaan lagi. Kan kamu mau minta dalil. Iya, Tadi silakan. dia ngomong kamu nggak setuju kan? Saya mau hibur teman-teman saya di bawah. Ke perpustakaan lagi. Wujud orang hanya doktrin dogma. Beragama halusinasi. Tak ada dalil, cuman doktrin. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, ya, 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 ya. Yeah, yeah, yeah. Oh, tak ada dalil, cuman doktrin gereja. Ayo, semangat bang, semangat. Ya, di dalam sini dikatakan bahwa dia Ya. lahir dalam kandung di palungan. Palungan itu Palungan. ya Kandang binatangnya mana? artinya nggak mungkin rumah itu ada palungan kan nggak mungkin. Palungan itu tempat menumbuk padi, Pak. Ya tak bilang di tempat itu untuk menaruh makanan binatang. Ya, tapi itu adalah tempat tumbuk Ada padi orang juga. tumbuk padi di palungan orang. Nah, coba. Palungan itu apa? Ada orang tumbuk padi di palungan. Palungan itu apa? Coba, palungan adalah. Coba, palungan adalah. Coba, Palungan adalah tempat di mana meletakkan makanan makan ternak untuk yang dimakan. umumnya terbuat dari kayu. Terus Terbuat dari apa tuh sebuah kayak tempat tidur gitu, tempat apa tuh? tempat tidur. Iya. Tempat tidur. Ya kalau bilang kayak tempat tidur kayak gantungan gitu orang. Iya, seperti kan sebuah parit gitu. Ya, digantung sebelah kanan, sebelah kiri digantung begitu kan. Palungan itu. Oke. Kan Nah, begitu. terus dalam kandangnya mana? Nah, kalau dalam kandang itu dikatakan tidak ada rumah Tidak bagi ada. Yesus untuk berlahir, tapi diberikan kandang di Tidak belakang ada. kan. Tidak ada. Mana? Coba tunjukkan. Tidak ada. Dusta lagi. Dusta lagi. Cak Ayu. Agama berdiri di atas dusta. Selalunya hanya dusta. Oh dusta, begitu kamu berjaya setiap saat. Oke guru, oke guru, oke guru. Makasih Bang Arif. Apalah dayaku Cak Ayu, manalah bedengnya. Oh mama di mana Tuhanmu lahir di kandang binatang, dalilnya adakah? Kalau tak ada dalilnya berarti cuman dusta, bohongan saja. Bohong terus, bohong aja terus. Bohong saja terus sampai bengkok kepalanya, bengkok terus, bengkok aja terus selamanya, bengkok aja terus. Tak pernah jujur, ngarang cerita mulu, dikatakan ada Tuhan lahir di kandang binatang, tapi ternyata dalilnya pun tak ada.
hanya Dalilnya doktrin adalah dogma. itu kalau kita melihat di sini bahwa Hmm. dalam Lukas 2 ayat 7 ia Yoi. melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu Yuk. dibungkuslah dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dalilnya kalau dia di kandang binatang mana dalilnya? Kalau di dalam palungan, tidak ada di dalam rumah orang itu punya palungan. Iya, Selain tapi tidak mesti binatang. palungan itu tidak mesti Ya di dalam kan dia kandang. udah jelas. Palungan, Ini kan jelas. palungan itu nggak ada, bisa apakah di samping rumahmu ada rumah, palungan? Saya tanya bisa di di dapur, rumahmu ada palungan nggak? bisa kandang Saya di luar tanya, di rumahmu ada kandang. palungan nggak? Tapi yang mengatakan Bilang di kalau kandangmu. Tuhan Anda lahir Kalau di kamu punya kandang binatangnya pasti kamu itu tahu mana kamu punya dalilnya? punya palungan. Ya kan di Dalilnya mana kandang gitu loh. domba, kambing semua Dalil, ada palungan dalil. di situ. Dalilnya Ini kalau dia di palungan, dalam. jelas. Kan Kalau tidak di disuruh dalam, langsung, di tapi dalam. memang itu tidak Ayo. ada tempat penginapan, dalam. tidak ada tempat rumah untuk tinggal. Iya, yang saya katakan Ya kan lahir berarti di dalam palungan kandang itu tidak ada mana? istilahnya bukan kandang domba, bukan kandang apa. Ini memang tempatnya tempat makan binatang. Iya, Kan gitu. tapi kan tidak dikatakan dalam kandang. Kalau tidak dalam kandang nggak mungkin. Kan gitu. Loh, palungan itu kan biasanya di luar. Siapa Palungan bilang itu bisa kandang di halaman, di nggak mungkin halaman palungan rumah. di luar. Bisa Ya kan, saja nggak di mungkin. dalam, bisa di luar. Tapi nggak ada mungkin kan? kalau orang Nggak ada kan? melahirkan di luar gitu nggak mungkin. Kan Loh, gitu. bisa aja toh. Bisa saja. Nggak mungkin, Bisa kan? saja. Tapi nggak mungkin. Melahirkannya di bawah pohon kurma, lalu disimpannya di Ya, palungan, kan itu bisa kalau- aja. kalau kalian Bisa itu memang aja nggak ada dia melahirkan di masuk bawah akalnya, pohon kan gitu. duren, habis itu disimpan di palungan. Bisa juga mungkin. dia melahirkan di bawah pohon tomat, habis itu disimpan di palungan, bisa aja. Tapi Ya, dalil kan, mengatakan Pak. dia lahir di kandang Itu kan binatang itu asumsi. nggak ada. Itu kan Ada nggak? asumsimu. Lahir di dalam kandang binatang ada nggak? Ada Itu atau nggak kan ada? dikatakan dilahir di dalam apa tuh di Tidak ada lahir di dalam kandang dan tidak ada lahir di dalam palungan. Hanya diletakkan di palungan doang yang ada. Betul? Ya betul, benar. Tapi di dalam Berarti situ Bang Suma pasti lebih benar daripada kalian. Kalian cuma berdusta doang. nggak ada nggak ada dusta. Tapi Cuma memang berdusta. kenyataan yang punya palungan hanya kandang domba. Hanya kandang berdusta sapi, doang. Itu tidak ada dusta di situ. Mana kamu tak ada bisa dusta? buktikan Jelas-jelas bahwa tadi itu dusta? tidak ada dalilnya. Coba Tidak kamu ada buktikan dalilnya itu. bahwasanya tidak ada dalil bahwasanya Yesus lahir di palungan. Tidak ada Mana lahir di dusta kandang. begitu? Mana Nggak dusta? ada. Mana Dustanya dusta? ketika Loh, kalian enggak. mengatakan, dengar dulu, dustanya di mana? Dengar. Dustanya di mana? Pasti Ketika ada kalian palungan. mengatakan Yesus lahir di kandang binatang itu sudah dusta. Paham? Bukan dong. Itu jelas. Mana dalil? Mana Coba dalil? dia Ada kandangnya. Mana dalilnya? Dia cuma diletakkan Udah di jelas. palungan. Palungan itu ada di kandang domba. Diletakkan di situ. Dia melahirkan di mana? Itu apakah ada Mana dombanya? tahu dia melahirkan di pasar Nggak tahu, Senggol. kamu juga nggak Habis tahu, melahirkan kan? di pasar Senggol dibawanya ke palungan. Tahu. Bisa Kamu juga aja dia melahirkan di atas pohon cempedak. Habis melahirkan disimpan di palungan. Tapi ada. jangan kau sebutkan, bahwa Yesus lahir di kandang binatang. Itu penghinaan. Itu kan Kalau nggak kau ada. katakan gitu. Yesus lahir di kandang binatang itu Nggak penghinaan. ada. Kamu hanya asumsi doang. Nggak ada kenyataan. Mana dalilnya? Mana Itu dalilnya nggak Yesus lahir di kandang binatang? Hanya dia di palungan, berarti hanya ada kandang domba, kandang sapi yang punya palungan. Apakah dikatakan lahir di palungan? Ya lah, dia taruh di palungan, berarti ada di. Disimpan di palungan, diletakkan di palungan. Tapi tidak ada dikatakan lahir di palungan atau lahir di dalam kandang, Mungkin betul? di tengah hutan ada palungan. Sekarang saya tanya, ada nggak dalilnya lahir di kandang binatang? Di ladang ada palungan, nggak mungkin. Saya tanya lagi sekali lagi, ada nggak dalilnya?
Ya nggak Ada mungkin. ada nggak dalilnya Yesus lahir di kandang binatang? Ya, nggak mungkin. Ada nggak dalilnya Yesus lahir di Di kandang binatang? rumahmu apa ada palungan nggak? Ada nggak dalilnya Yesus lahir di kandang binatang? Di rumahmu ada palungan nggak mungkin? Kamu Ada nggak dalilnya Yesus lahir di kandang binatang? Ada nggak? Itu justru itu kandang domba lah yang punya palungan. Nah, jadi teman-teman sekalian, tidak ada dalil di Bible Yesus lahir di kandang binatang. Tapi karena Tapi mereka apa- ini memang dusta, Palungan dusta, itu dusta, mungkin dusta, setengah- dusta, 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 Ya, itu dusta, kan dusta, yang dusta. maka mereka Yang dusta mendoktrinkan ya, kalau kan Yesus ada- itu lahir kamu di nggak bisa- kandang binatang. Tidak kamu ada di- dalil. Kamu juga nggak Saudara-saudaraku bisa- Kristen, Kamu juga bisa. tolong berhenti Kamu mengatakan bisa- Yesus lahir di bisa kandang ada binatang. dalil, Pak. Beliau Bila manusia bukan mulia. dari- Beliau manusia mulia. Kalau Bukan tidak ada dalilnya di dalam Bible sekalipun Yesus itu Mana lahir di kandang bukan- binatang, jangan kalian memfitnah. Jangan kalian berdusta. Jangan kau katakan Yesus lahir di kandang binatang, jangan. Jangan kau katakan Yesus lahir dalam palungan, jangan. Yang tertulis di dalam kitab di Lukas 2 itu hanya menceritakan bayi tersebut diletakkan dalam palungan, tapi tidak dilahirkan di palungan dan tidak ada dalil dilahirkan di dalam kandang binatang. Jangan kau menghinakan Tuhanmu sendiri. Gak ada dalil kan? Dusta dalam segala hal. Dusta dalam segala hal. Jadi Halo, bangga lah selamat kau ya, sore. Juma. Ya, buka Ya, kameranya, Bang. Ya. Iya Bang Juma, maksudku jadi bangga lah kamu ya. Saya meluruskan Nabi Yesus kenapa dibilang kandang binatang lahirnya. Kamu Ada nggak dalilnya? Kalau kutanya sama Enggak, kamu ada nggak dalilnya? saya tanya, ada nggak dalilnya Yesus lahir di kandang binatang? Kalau emang kamu emang benar, kamu ada nggak dalilnya? Saya katakan, ada nggak dalilnya Yesus di kandang binatang? Ada. Lah kan kamu sendiri yang bilang meluruskan orang-orang itu. Tapi kamu ada nggak dalilnya? Saya bertanya dulu, ada nggak dalilnya iman Kristen yang mengatakan kita buktikan ya. Kita ambil skala kecil aja dulu. Kenapa orang Kristen menyebut dewa yang datang dari barat itu dengan sebutan Allah setelah masuk ke Indonesia? Disebarkan kemana-mana. Kristen menyembah Allah. Padahal Kristen tidak menyembah Allah. Kristen itu menyembah Theos, dewanya orang Athena. Silakan. Kamu berbicara bahasa dulu atau berbicara tentang Tuhan itu sendiri sebagai pencipta? Apapun itu, Ya. karena Allah itu bukan bahasa, Allah itu nama. Tapi kenapa kalian ambil untuk menutupi dewa Agnostos Theos yang disembah oleh orang-orang Athena pengikut Paulus? Silakan. Pengikut Paulus? Dari mana kamu dapat? Dari mana itu Juma? Pengikut Paulus di Athena menyembah dewa Agnostos Theos. Kisah para Rasul, Kisah para Pewarta 17 nomor 23. Baca. Tapi sebelum Paulus memberitakan tentang Yesus, udah ada percaya kepada Yesus, Bang Juma? Percaya Kalau Bang Juma bahwa baca baik-baik. Percaya bahwa Yesus adalah Mesias bagi Bani Israel. Ya. Tapi bukan dewa yang turun ke bumi menjadi manusia seperti ajaran barat. Oh, kalau itu kan menurut Bang Juma ya, saya enggak. Itu yang ada menurut di Bang Bible. Juma. Itu Iya, yang ada di Bible. betul. Tapi kan dalam Nah, dalam berbicara tentang begini, bahasa begini. itu Bang Saudara, Bang silakan Juma Anda baca, menggunakan silakan Anda baca KPR atau Kisah Para Pewarta bab 17 nomor 23. Silakan. saya sudah paham, tapi kan Bang Apa Juma itu? itu kan berbicara. Apa itu yang Tapi Anda kan Bang paham? Juma itu enggak. Gini Bang Juma, tentang dewa itu Bang Juma mempermasalahkan tentang terjemahan bahasa Bukan. asli atau tentang Ini Indonesia ini, Bang? dengar. Ini berbicara skala prioritas agama yang disebarkan dengan dusta. Menggunakan dustanya, coba? materi-materi dusta. Di Gimana mana dustanya? dustanya, coba? Oke.
Yang pertama, Anda menyebut kitab saudara dengan sebutan Alkitab, itu sudah dusta. Yang kedua, Anda mengambil nama Allah. Kenapa dustanya? Anda mengambil nama Allah. Kenapa dustanya? Kata Alkitab itu adalah nama lain dari kitabku Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab lain dari Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu, kenapa kalian nggak pakai Alkitab? ya itu nama lain Al-Quran. Alkitab itu nama lain Ya, Al-Quran. Dalilnya berarti mana? Al-Quran ada dua nama. Berarti ada Al-Quran dua itu banyak nama. Az-Zikr juga namanya Al-Quran. An-Nur juga namanya Yang benar Al-Quran. yang mana? Semuanya Yang benar. benar yang mana? Semuanya benar. Yang salah adalah ketika siapa surat itu? kabar. Surat Coba. kabar dari barat. Dengar. Yang salah adalah ketika surat kabar dari barat yang dibawa Belanda kau sebut Alkitab itu salah. Paham? Yang diturunkan yang semua sama itu di mana samanya? Siapa yang menurunkan Alkitab? Siapa menurunkan Al-Quran? Dengarkan saya. Agama yang disebarkan dengan dusta itu agama yang tidak seharusnya menggunakan istilah Alkitab tapi menggunakan kata Alkitab. Paham? Alkitab itu bahasa apa? Alkitab itu bahasa nenekmu. Udah kau dibawa ilmumu sayur lontong, nggak ada ilmu. Nggak bisa kan? Ini nggak bisa kan? Kamu nggak bisa, nggak bisa. Kau cuma bisa bertanya aja terus. Kalau mau belajar bilang saya mau belajar Bang Suma. Jangan sombong. Udah modal kumis 12-13. Udah gayanya setengah matang kayak gitu. Banyak cerita. Lain dibahas, lain dibilangnya. Assalamualaikum Abang Zuma. Waalaikum Bang. Apa perintah? Salam abangku dari Babau dari Sulawesi Tenggara. Abang saya izin SS ya. Silakan. Siap. Wah, keren kali Bang. Oke, thank you. Salam Abang Zuma ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dari Babau ya. Siap Bang, siap. Ya. Oke, sehat selalu abangku. Makasih ya Bang. Iku cengena saena dewe melaku ngan celewedus. Ayo. Ayo teman. Aku udah sering mendengarkan kalian itu. Islam boleh dusta dalam 3 hal. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Bang Zuma. Nanti meja. Wa huzzi ilaiki jihis innakhlati tusaqita alayki rutaban janiyah. Halo? Halo Bang, mau SS sebentar Bang. Mau SS mau screenshot. Izin Bang ya. Dari Oke, lanjut. Oke Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baletan rina sunan recokia taumatena sentoni pualla ta'ala taumallah sulau sumassulau ribabuan indona sempuan maraja Tomala saropale nawasangi to seha Orane malo sulo sumalampe gemat nana sengipuan nalamarupa Mapada si sengitau malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin guru dari Lombok, mau PC aja. Sebentar aku buka kamera. Manras yang kota. Siap guru. Siap. Bentar guru bentar.
Aduh, kok bisa ya? Aku tahan napas bang, makanya nggak bisa. Sebentar. Oke, lagi. Lagi. Bisa kan? Nggak bisa. Tadi tahan napas, HP-nya ikut-ikutan, nggak bisa berfungsi, ngadat HP-nya. Tahu melosu-losu malam pegemena nai pila baco na sengi jelmaan dewa. Semangat sore. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abangku. Akun akal cerdas Gunda. Siap. Walah. Eka mase kurilino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Allahu Akbar. Sorry. Bang Arif. Pak Haji kita tadi itu loh Pak Haji kita itu. Allahu Akbar. Orane malosu-losu mesuri babuana indona nasengi puang. Artinya seorang laki-laki yang telanjang badan dengan rambut panjang dianggapnya Tuhan. Halo juga. Halo juga. Buka kameranya bang. Buka itu kamera. Yang buka kamera. Begini Juma kata Nandar. Ada dua roh penyampai firman, Roh Kudus dan Roh Kebenaran. Iya, betul itu. Benar nggak? Benar. Jadi milik Yesus itu Roh Kudus, sementara yang lain nabi-nabi itu adalah Roh Kebenaran. Itu benar nggak? Salah, bukan begitu. Roh Kudus Hanya itu Yesus Kristus yang dapat Roh Kudus kan? Roh Kudus itu penyampai firman dari Elohim turun ke bawah memberitakan firman kepada Roh Kebenaran. Itu yang betul. Itu dari mana itu? Roh Kudus Yohanes itu 3 nomor di kepalanya 34. Yesus kan, di Yohanes. Baca Yohanes 3 nomor 34. Baca. Itu pengakuan Yesus sendiri. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka bagi mereka ada roh yang tak terhingga. Itulah yang disebut Roh Kudus. Buka kameranya, buka. Ya, bukannya Roh Kudus itu berdiam di Bukan. punya Yesus Kristus. Nggak ada. Buka kamera. Nggak Gimana ada itu? Nggak ada Roh Kudus melengket di Yesus, itu nggak ada. Pendampingan Roh Kudus iya. Dia didampingi, dia dikawal sama Roh Kudus, betul. Oh, jadi lo melihat sosok Roh Kudus itu adalah Gabriel gitu. Hanya Benar Gabriel sekali. lah Roh Kudus itu. Yes. Oh, itu pemahaman cuma. Iya. Apakah setiap orang itu bisa mendapatkan roh kebenaran? Bisa. Kata lu Bisa. kan Gabriel nggak akan bisa masuk ke dalam manusia. Orang yang melakukan kebenaran, Manusia awam, ya. rohnya itu sudah benar. Orang yang melakukan tindakan mensucikan diri mereka dari kemaksiatan itu juga bisa disebut Roh Kudus. Tapi untuk gelar itu hanya diberikan kepada Gabriel. Jadi ilham itu dapat dari Gabriel atau enggak? Atau dapat dari pemahaman belajar firman gitu? Ngomong apa ente? Begini, Roh Kudus. kan ada orang yang bisa mengarang, katanya dapat ilham, aku mengarang sebuah firman. Itu dapat dari roh Gabriel atau karena dia ini sudah benar gitu?
Tanya Paulus, dia dapat dari mana kitabnya itu? Iya, Paulus kan menyatakan, aku tidak berkata melalui. Kau tanya Paulus, dia dapat informasi dari mana 13 bukunya itu? Dari mana itu buku-buku Paulus ditulisnya? Siapa yang datang kepadanya? Katanya Yesus, tapi bukan manusia. Berarti kan bukan anak Maria kalau gitu. Yesus tapi bukan manusia berarti bukan anak Maria dong. Ya kan? Lalu Yesus mana? Yang bukan manusia ini Yesus yang mana? Nah, itu yang perlu kamu cari tahu. Yesus yang mana yang bukan anak Maria. Gitu loh. Anda harus tahu itu, Yesus yang mana bukan anak Maria. Cari tahu. Ini dibatasi ya teman-teman. Nggak bisa posting di beberapa wilayah katanya. Om Bas, thank you. Itu ya teman-teman sekalian, sahabat Azza, barakallahu fiik. Jadi tema ini memang berat dan mereka bisa kok melemparkan ke kita. Ini kan tidak menentukan apakah Islam atau Kristen. Siapapun, kalau memang dusta dalam segala hal itu dipraktekkan dalam beragama, ya kan? Contoh, ketika Maria manusia melahirkan manusia, tapi diajarkan bahwa yang dilahirkan itu adalah Tuhan. Apakah itu dusta? Jelas dusta dong. Itu kan yang lahir manusia. Itu. Yang kedua, ketika dikatakan pengikut, tetapi tidak mengikuti apa yang diikuti. Misalnya, saya pengikut Pak Prabowo, tetapi justru bertentangan dengan ajaran Pak Prabowo. Tapi kemana-mana dia mengaku pengikutnya loh. Tetapi Pak Prabowo tidak pernah merasa diikuti dengan pola-pola ajaran orang-orang tersebut. Pak Prabowo tidak pernah mengajarkan laki-laki pada hari Jumat bisa menggunakan pakaian daster ke kantor. Tapi mereka menggunakan pakaian daster, habis itu dia mengatakan, kami pengikut Pak Prabowo. Kami mengikuti, makanya kami seperti ini. Pak Prabowo tidak pernah mengajarkan orang-orang laki-laki, bapak-bapak ke kantor menggunakan baju. Anda mirip kayak Anda gitu. Artinya cerminannya seperti saya itu aja, Bang. Berarti Tuhan Anda punya keterbatasan dong? Iya, karena Tuhan yang Maha Esa itu kenapa mempunyai cerminan kepada saya biar tidak tertukar, Bang, di antara keimanan saya dan keimanan Anda. Enggak, masalahnya ini bukan berbicara mengenai Itulah, keimanan. itu termasuk. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda cerminannya diri Anda, berarti Tuhan Anda itu punya serba keterbatasan berarti. Tuhan Anda lemah. Tidak, itu bukan masalah kelemahan, tapi keadilan Tuhan. Tapi cerminannya jelas Anda katakan tadi. Iya, cerminan Tuhan Anda adalah Anda. Itu masuk. Iya, itu termasuk keadilan Tuhan. Kenapa bisa pantat Anda belah tengah? Kenapa kepala Anda nggak belah tengah kalau memang adil? Harusnya model pantat dengan model wajah Anda itu sama, biar adil. Ini menceritakan Tuhan atau manusianya? Lah Anda mencerminkan Tuhan Anda dengan diri Anda, gimana dong? Anda yang mencerminkan tadi. Ya, apakah Tuhan itu cerminan belakang saya atau apanya saya? Lah tuh, Anda yang mengatakan tadi barusan, cerminan Tuhan Anda adalah diri Anda sendiri. Iya, apa termasuk pantat saya? Ya, jelas. Diri Anda itu yang mana rupanya? Ya, menurut Bang Suma yang Anda menyelaraskan kemudian Tuhan Anda dengan diri Anda. Ya harus saya nilai Tuhan Anda dengan diri Anda dong. Ya, Bang Suma itu menilai saya dari mananya? Dari fisik Anda dong. Fisik. Yang benar. Ya iya, apanya lagi? Apa kalau bukan fisik yang saya nilai benar, Anda? Yang benar, Bang Suma. Iya, saya menilai diri Anda dari fisik Anda. Dan Anda mencerminkan sembahan Anda dengan diri Anda. Enggak, begini Bang Suma. Bang Suma bisa membedakan saya dengan Bang Suma
Dari mananya? Dari wajahnya. Ah, betul sekali. Ya, betul Terus? sekali. Kalau wajah itu masuk, Bang, ya. Nah, terus? Ya itulah cerminan Tuhan. Itulah cerminan Tuhan. Iya, berarti Tuhan Anda itu nggak ganteng-ganteng amat. Cuman jidat ada yang jidatnya aja yang kayak landasan pesawat terbang. Cuma itu doang. Kalau cuman Tuhan Anda cerminannya adalah diri Anda, berarti kelebihan Tuhan Anda cuman jidat yang kayak landasan pesawat. Selebihnya nggak ada. Nggak ada lebih-lebihnya. Maaf nih, kalau Anda mencerminkan Tuhan Anda cerminannya adalah diri Anda. Ya, salah itu. Kalau dikatakan Tuhan memperlihatkan kemahakuasaannya pada diri Anda, itu baru betul. Tapi kalau Anda mengatakan diri Anda adalah cerminan Tuhan Anda, ya, itu Anda mengada-ngada itu. Pada saat orang tidak lihat Tuhan, pada saat pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dilihat, Anda mengatakan, ya lihat saya adalah cerminan Tuhan saya. Tanpa ilmu Anda mengatakan seperti itu Anda terlalu lebay kali. Lantas Anda mengatakan bahwa cerminan dari bias diri saya ini adalah bentuk keadilan. Mana ada? Pantat Anda belah tengah, wajah Anda enggak belah tengah. Harusnya belah tengah juga dong. Iya kan? Habis itu di belakangnya ada lubang untuk mengeluarkan ampas kepala. Ada-ada aja aneh-aneh. Itulah kalau orang dibilang apa, belajar tentang Tuhan tanpa ilmu, gitulah adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Silakan teman-teman. Saudara-saudara onten silakan naik. Tetangganya tadi itu ya. Oh, gangguan. Mau sok kelihatan paten, tapi ilmu minim, ya gitulah adanya. Halo, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana bang? Muslim bang. Alhamdulillah. Bukan apa yang ditunggu-tunggu istrinya pulang. Gak pulang-pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pulang. Siap. Silakan abang, ada yang ingin disampaikan? Robert belajar Alkitab. Belajar Al-Quran dong. Sudah sampai mana pelajaran Qurannya? Iqra berapa bang? Maksud Itu belajar Alkitab katanya. Berarti belajar Al-Quran dong. maksudnya Alkitab iya, salah satunya Al-Quran. Ya, disebut Alkitab juga Al-Quran. Iya. Jadi Anda belajar Al-Quran ini? Iya, saya lagi belajar Al-Quran nih, Bang. Surat Al-Jin. Sudah sampai mana pelajarannya? Surat Al-Jin adalah surat ke-27. Surat ke-27. Terus? Dua, kalau lebih spesifik lagi, dua itu adalah dalam Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tentang manusia. Dua. Terus? Lalu tujuh itu bisa juga disebut simbol L, simbol pemisah. Dua, tujuh. Silakan buka kamera dulu bang, biar Surat, lebih asik belajarnya. Di sini gelap. Tidak apa-apa ya? Gak apa-apa, gak apa-apa.
Silakan. Gelap tapi saya masih bisa baca. Iya, silakan, tidak apa-apa. Iya. Surat Al-Jin 1 sampai 28, surat yang ke-27 ya, 28. Oke, saya kupas dari yang pertama ya. Silakan. Saya kupas Ini dari yang pertama mengenai agamanya apa ini, Abang? katakanlah dalam kurung. Oh, Iya. saya animisme. Animisme saya. Ya, katakanlah darung atau dalam kurung Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan darung lagi dalam kurung Makasih Bang, makasih. Al-Quran. Oh iya. Waalaikumsalam. Siap Komandan, perintah. Ya. Oke, lanjut. Dari Ini, Bang? animisme. Oke, siap. Iya, animisme. Katakanlah darung dalam kurung Muhammad telah diwahyukan kepadaku. Ini Muhammad yang ngomong nih. Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan darung dalam kurung Al-Quran. Lalu mereka berkata, mereka itu jin itu berkata, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Terus? Jadi menurut Abang Muhammad Zulkifli M. Abbas ini yang didengarkan oleh para jin ini itu sebenarnya apa ya? Al-Quran? Ayat-ayat suci Al-Quran? Bukan, itu kan secara keseluruhan ya, secara Al-Quran ya, secara Islamisme. Tapi kalau secara lebih dalam lagi gitu, lebih dalam lagi kita gali. Iya, itu para jin itu sebenarnya bukan Al-Quran. Menurut Allah yang mewahyukan informasi ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa ketika Al-Quran itu dibacakan, mereka kemudian berkata, Inna sami'na Quran. Apa jawabnya orang-orang makhluk jin ini? Ajaba, ajaib, menakjubkan, luar biasa. Iblis dalam hal ini jin, ketika mendengarkan Quran, jin di situ ya, mereka mengatakan takjub mendengarkan bacaan Quran itu. Bukan, itu bukan Al-Quran. Karena begini, tunggu loh. Kita tarik ke kalimat sebelumnya ya. Kita mundur ke belakang. Telah diwahyukan kepadaku. Jadi kan wahyu ini kan berarti kan bukan yang sudah dikatakan oleh Allah, oleh Jibril, bahwa itu kan surat yang sudah ada, tapi kan sudah surat yang lampau gitu, yang sudah lampau tapi diwahyukan kepada Muhammad. Iya, tentang sekumpulan jin telah mendengarkan dalam kurung Al-Quran. Itu kan dalam kurung itu kan hanya tafsiran tambahan. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Ini kan, jadi kan kata-kata jin yang sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, itu perkataan itu kan sudah dikatakan sebelum Al-Quran ada, sebelum Jibril menemui Nabi Muhammad. Ya, jadi kan setelah diwahyukan kepadaku. Jadi bacaan apa yang mereka dengarkan sebenarnya? Bacaan apa yang menakjubkan itu? Al-Quran. Itu pertanyaannya. Al-Quran? Bukan Bang, Al-Quran kan belum ada. Loh, waktu itu kan dulu disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu kan sudah jelas tuh. Nabi Muhammad disampaikan bahwasanya gimana? Kan telah diwahyukan kepadaku. Yang namanya diwahyukan kepadaku itu kan berarti kan perkataan si Jibril nih. Iya. Ya kan? Perkataan si Jibril bahwa dia telah mewahyukan kepada Muhammad
bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan. Itu kan dalam kurung Al-Quran itu kan setelah Anda menggunakan ilmu apa ini? Anda menggunakan ilmu apa ini? disebutlah ilmu Anda jin. menjelaskan terjemahan kepada saya itu menjelaskan pakai kaidah ilmu apa? Ilmu jin. Ilmu jin. Iya. Ini La saya haula wala quwata illa billah. belajar surat Al-Jin. Kalau saya bacakan ayatnya, wa anna lamma sami'nal huda amanna bih. Itu merujuk kepada mana? Huda artinya di apa situ merujuk kepada Makanya saya tanya, Anda menggunakan disiplin ilmu apa dalam mengkaji terjemahan Al-Quran? Wa anna lamma sami'nal huda amanna bih. Huda yang di situ dimaksud huda di situ yang mana? Oh, udah pergi dia. Kalau Anda bisa jawab itu, berarti Anda sudah tahu bahwa wahyu yang dipendengarkan. Waalaikumsalam. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal sedikit, faizin. Cuma barusan itu pasien saya yang lepas, saya minta tolong ya kepada teman-teman, pagar depan itu tolong dikunci. Pasien saya lepas itu tadi ya, minta tolong ya. Terima Yang kasih. mana? Itu saja. Yang mana pasiennya? Ya. Barusan tadi Gurunda. Itu ya. Baik, terima kasih Gurunda. Ternyata Mohon maaf pasien. Gurunda. Oke, siap-siap. Ya, siap-siap. Pasien kawan kita ternyata. Aduh, dia mengaku anemisme. Jadi di ayat dari surah Jin itu sendiri menerangkan itu petunjuk itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang dimaksud di sana. Bukan kitab lain. Ternyata dia orang sakit, teman-teman. Tadi ada dokternya datang. Tapi begitu saya lihat tadi abang kita ini bukan dokter ODGJ juga, bukan ODGJ juga, bukan dokter ODGJ. Mbak Caca, Ukhtia Caca. Tapi dia itu dokter kelamin kurasa tadi. Ayo teman-teman silakan naik lagi. Masih ada waktu kita untuk berdiskusi tema ini. Silakan. Ayo, masih ada waktu sebelum maghrib. Silakan teman-teman. Tuh, itu sebenarnya bukan Roh Kudus. Itu juga diambil dari Quran. Di dalam original teksnya Roh Kudus itu nggak ada. Yang adalah pneuma hotheos. Pneuma itu bisa diartikan roh, bisa. Tapi di kitab yang sama, di kitab mereka, itu juga diartikan sebagai hantu. Nah, sedangkan hagios itu artinya murni. Berarti terjemahannya hantu yang murni. Hantu yang murni ini boleh. Sebagaimana original teksnya. Pneuma hotheos atau hagios. Seperti itu. Tapi karena kitab mereka tidak sempurna, maka diambil lagi istilah Roh Kudus masuk ke dalam kitab mereka. Itulah bukti bahwa Al-Quran itu adalah kitab penyempurna. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bung, silakan. Iya, baik, Nah, pamanku. lalu kemudian kabar gembira mereka tutupi lagi tuh dengan kata Injil. Padahal Injil itu nanti muncul perkataan itu adanya di Al-Quran. Di kitab mereka itu mana ada Evangelion? Apa artinya Evangelion? Kabar gembira, kabar baik, kabar sukacita. Bukan Injil. Itulah sekelumit data-data yang bisa kami sajikan bahwasanya memang Al-Quran ini begitu sempurna sampai agama lain ya yang sudah diajarkan ribuan tahun pun masih membutuhkan tambal sulam dari Al-Quranul Karim. Nah, bagaimana tanggapan saudara Giran atas apa yang telah saya sampaikan barusan? Iya, pamanku, bagus sekali Sebab pamanku. kalau mereka tidak menggunakan istilah-istilah Al-Quran ini, maka agama mereka akan nampak ini karya tangan dari orang-orang Roma Yunani. Makanya mereka menutupi itu semua dengan menggunakan istilah Quran. Supaya keyakinan mereka
itu tidak nampak kemudian bahwa oh ini diambil, ini berasal dari Athena, ini berasal dari Roma, di mana mereka memang penyembah dewa-dewa. Terbukti hari ini masih mereka gunakan. Lalu mereka ibadah hari Minggu, masih ada Natalan dan seterusnya. Itulah bukti, itulah cerminan yang tidak bisa kita ragukan. Nah, kita semua tahu itu. Nah, mungkin ada masukan dari saudara Geran atas apa yang telah saya sampaikan tadi. Silakan. Iya, pamanku, terima kasih pamanku. Itu pun bisa disadari oleh mereka. Disadari oleh mereka. Bahwa sampai hari ini, orang Yahudi itu tidak ke gereja ibadah. Orang Yahudi itu tidak ibadah hari Minggu. Orang Yahudi itu tidak meninggalkan Torah dengan mereka makan babi, tidak bersunat. Tetapi mereka ini yang bukan Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi, ya itulah yang terjadi. Kitabnya di Perjanjian Lama adalah mengambil Tuhannya Yahudi, Perjanjian Baru mencomat Tuhannya umat Islam. Nah, di mana Tuhan mereka sendiri? Yaitu agnostos theos itu yang diajarkan Paulus di Athena. Tapi kenapa mereka kemudian tidak mau menggunakan original teksnya kembali? Karena kalau mereka menggunakan original teksnya kembali, ketahuan bahwa ternyata kitabnya Yahudi dan syarat ajaran itu dengan ajaran politeisme berasal dari Roma dan Yunani. Gitu teman-teman sekalian. Karena di sini sudah hadir di tengah-tengah kita Saudara Geran, mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan. Baik pamanku, jadi begini. Nah, dengan adanya tema ini saudara-saudara sekalian, kita berharap bahwa saudara Kristen itu menyadari bahwa memang yang disampaikan oleh Bang Suma itu betul adanya. Ada agama yang menyebarkan agamanya itu dengan dusta dalam segala hal. Segala-galanya dusta. Supaya bisa mengelabui, bisa berpura-pura, bisa nampak sebagai kebenaran, tapi sebenarnya semu. Nampak baik, kelihatan dari luar. Tetapi sebenarnya isinya itu adalah membinasakan. Kenapa? Karena tidak berasal dari pengajaran Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita baca dalil, kita telaah dalil, ya, kita kemudian menakar dalil tersebut. Apakah ini berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi? Apakah ini sabda dari seorang nabi? Tapi ternyata nggak sampai ke sana. Bahkan sekedar untuk menyambungkan antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Kristen itu kita nggak bisa menemukan titik sambungnya gitu loh. Tak ada. Yesusnya kemana, saudara kita ini kemana. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Nah ini sudah lama teman kita ini kita kasih kesempatan. Gak enak juga kalau sudah di atas. Meskipun tidak buka kamera. Tapi karena kita hargai, kita adalah anak sebangsa dan setanah air. Silakan Bung. Maaf. Tadi saya masih serius. Iya, apa aku senang itu mendengar suara Bang Zuma itu, apalagi yang disampaikan itu. Nah, karena di sini sudah maghrib, ya teman-teman, kita akhiri dulu. Mudah-mudahan habis Isya kita jumpa jam 9 paling lambat waktu Makassar. Kita ketemu lagi, kita buka koma lagi. Tema kita masih bahas ini dulu karena saya masih menunggu ada